واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada Jumat yang penuh berkah ini saya ingin sedikit berbicara tentang Al-Quran. Sekedar lebih untuk mengingatkan kita semuanya tentang kitab akhir zaman ini, kitab yang Allah SWT berikan kepada Muhammad SAW agar menjadi petunjuk bagi umat manusia dari awal sampai dengan nanti hari. Nah, Rasulullah kita tahu semuanya itu bahwa ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang manusia bisa pelajari sendiri, ilmu yang manusia bisa pahami sendiri. Dan yang kedua adalah ilmu yang diwahyukan kepada kita. Jadi ada dua tipe ilmu. Dan ilmu yang bisa kita pelajari sendiri ya misalnya seperti Newton misalnya, yang dia belajar tentang gravitasi dari melihat benda yang jatuh dari sebuah pohon. Atau kita misalnya belajar tentang bagaimana cara mendidik soal anak, kita mendidik anak kita memahami psikologi kita sendiri. Dari situ kita memahami ilmu tentang psikologi misalnya. Tapi kemudian ada ilmu yang di luar itu, ilmu yang kita tidak mungkin bisa pahami sendiri, yaitu disebut sebagai ilmu yang diwahyukan, ilmu yang diturunkan langsung oleh Allah SWT, ajarkan kepada Rasulullah mengajarkan kepada manusia. Nah, apa kata-kata Allah, apa firman Allah tentang ilmu yang kedua ini? Dalam ayat-ayat pertama yang Allah SWT firmankan kepada Rasulullah SAW itu, Allah mengatakan Alaman insana ma'alam ya'lam. Yang artinya Allah mengajarkan manusia hal yang manusia belum ketahui. Alam ma'alam ya'lam. Artinya apa? Bahwa ilmu di dalam Al-Quran tersebut itu adalah ilmu yang tidak mungkin kita pahami sendiri, yang tidak mungkin kita melihat alam semesta ini dan kita bisa sampai kesimpulan bahwa ini adalah ilmu yang bahwa inilah ilmunya, bahwa inilah hikmah dari hal tersebut. Nah, artinya apa? Bahwa ada hal yang penting, ada banyak sekali hal yang penting dalam Al-Quran yang ketika Allah SWT mengulang-ulang hal tersebut, maka itu adalah hal yang sangat penting bagi kita sampai itu Allah mengajarkannya kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau ajarkan kepada kita manusia. Nah, contoh misalnya salah satu tema yang paling sering Allah SWT sampaikan dalam Al-Quran adalah tentang sabar dan syukur misalnya. Dan hikmahnya apa dari itu? Kita sebagai manusia jadi paham bahwa kemampuan untuk bersabar dan bersyukur ternyata bukan sesuatu yang kita manusia itu secara alamiah kita lakukan. Kita tidak bisa dengan serta-merta paham cara bersabar dan cara bersyukur. Dan hikmahnya apa lagi? Ketika kita melihat ada orang-orang di sekitar kita yang tidak biasa bersabar atau tidak biasa bersyukur, kita paham bahwa ini adalah hal yang lumrah, ini adalah hal yang biasa manusia lakukan, sehingga kita menjadi lebih sabar terhadap orang-orang. Ya, jadi ini adalah di antara hikmah dari kita memahami bahwa Al-Quran ini mengajarkan hal yang kita manusia tidak mungkin dengan mudah bisa pahami. Nah, lalu bagaimana cara kita seperti apa Allah mengharapkan kita memahami atau belajar tentang Al-Quran? Nah, di dalam Al-Quran itu Allah berfirman dalam surat Shad atau surat 38 ayat 29.
Allah berfirman, "Alaihi wa anzalna ilaika kitaban mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkat. Jadi penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran-pelajaran. Untuk apa? Supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya. Supaya mereka merenungkan, artinya mentadabburi ayat-ayatnya. Dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi pertama mentadabburi, kemudian ini adalah pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Nah, kata-kata tadabbur ini itu ternyata berasal dari kata dalam bahasa itu berasal dari kata dabar itu artinya belakang atau akhir dari sesuatu. Maka kata-kata tadabbur ini juga sebenarnya itu punya akar kata yang sama dengan kata-kata dalam bahasa Indonesia yang berarti dubur, sesuatu yang di belakang. Artinya sesuatu yang kita punya ada satu ayat itu kita benar-benar berat habis ilmu yang ada. Kita benar-benar memahami secara detail, secara mendalam sebuah ayat tersebut. Itu yang disebut dengan tadabbur. Sesuatu yang di belakang, sesuatu yang sudah selesai kita peras habis sampai semua hikmah kita dapatkan. Nah, dan yang menariknya lagi, Allah SWT itu tidak mengatakan bahwa kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu sebagai kalimat. Tidak. Ya. Kalimat di dalam Al-Quran itu Allah namakan sebagai ayat, bukan kalimat. Ya, jadi artinya apa itu ayat? Ayat adalah tanda. Artinya setiap satu kalimat dalam Al-Quran, ya alif lam mim dan itu semuanya adalah ayat. Artinya per satu kalimat itu adalah tanda-tanda dari kebesaran Allah SWT. Nah, Allah tidak menggunakan kata-kata kalimat tanda ini itu dalam ayat yang lain. Allah berfirman, yang artinya itu kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda ataupun ayat-ayat kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Artinya bahwa ayat-ayat Allah itu tidak hanya berada dalam Al-Quran per kalimat tadi, tapi juga di alam semesta dan dalam diri kita sendiri. Jadi jika melihat matahari, bulan, dan biologi kita sendiri, itu juga merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita pahami untuk kita bisa mengapresiasi sepenting apa sebenarnya mentadabburi Al-Quran ini, bahwa Allah menyamakan antara ayat Al-Quran dengan alam semesta. Gitu. Nah, namun yang terjadi hari ini seperti apa? Yang terjadi hari ini adalah ketika kita membaca Al-Quran, ya paling tidak kayak misalnya, ya atau mungkin kita rata-rata, ketika kita membaca Al-Quran kita sering masuk pada mode autopilot, ya sama seperti orang ketika membawa motor yang sudah lama, motor sudah cukup ahli, mereka sudah tidak terlalu peduli lagi dengan kecepatannya, dengan kiri-kanan dan sebagainya. Karena kenapa? Karena sudah terbiasa. Jadi masuk pada mode autopilot. Namun padahal tidak seperti itu. Ya, seperti ketika kita membaca Al-Quran misalnya, kita harusnya tidak masuk ke dalam mode autopilot. Kita harusnya membaca Al-Quran dengan penuh teliti, dengan berusaha untuk memahami isi dari kandungan tersebut. Nah, walaupun kemudian menurut penelitian itu membaca Al-Quran tanpa tadabbur saja itu sebenarnya ada manfaatnya juga. Ya, bisa kita hari ini membaca Al-Quran ya sekedar membaca saja, tanpa kita mencoba memahami apa isi dalam Al-Quran tersebut. Itu juga ada manfaatnya. Bisa seperti penelitian dari Forbes ya, tahun 1994, dia membuat teori namanya polyvagal theory, di mana dia mengatakan ketika misalnya seseorang seperti itu, yang membuat getaran di dirinya, itu akan membuat seseorang menjadi lebih tenang. Ini adalah teori dari Forbes tersebut, polyvagal theory. Artinya ketika kita baca Al-Quran, apa kita mentadabburi saja, itu kita akan menemukan ketenangan di situ. Nah, namun itu bukanlah sebuah hikmah yang besar dibandingkan dengan hikmah memahami Al-Quran tersebut. Ya. Nah,
Sebagai contoh misalnya apa? Apa contoh dari dari bagaimana cara kita mentadabburi Al-Quran yang mungkin kita sering baca tapi terlewat begitu saja. Contoh misalnya dalam Al-Quran itu ada kisah tentang Nabi Yakub ya bertemu dengan berbicara dengan Nabi Yusuf ketika beliau masih kecil ya. Nabi Yusuf ketika itu melapor pada ayahnya, wahai ayahku, saya bermimpi seperti ini bahwa ada matahari bulan sebenarnya itu mesti seperti ini. Kemudian apa jawaban dari Nabi Yakub ketika itu? Ini Allah catat dalam Al-Quran, dan jangan lupa bahwa ketika Allah mencatat hal tersebut di dalam Al-Quran, maka ini adalah sebuah pesan yang Allah ingin itu diketahui oleh seluruh generasi dari awal mula Al-Quran itu difirmankan sampai dengan akhir zaman nanti, sampai mungkin 1000-2000 tahun yang ke depan, 500.000 tahun ke depan, itu akan menjadi petunjuk. Artinya ini adalah hal yang sangat penting. Ya, apa itu? Allah menyebutkan di sini, dan demikianlah Tuhan akan memilih engkau menjadi nabi. Yang pertama, mengajarkan kepadamu takwil mimpi-mimpi serta menyempurnakan nikmatnya kepada keluarga Yakub. Ya, jadi ini kan terasa seperti hanya kisah biasa saja. Ya kan, kisah biasa saja. Seorang ayah menjawab pertanyaan dari anaknya, begitu kan? Anaknya bermimpi bahwa dia punya mimpi seperti ini. Oke, jawabannya seperti ini. Jawaban dari Nabi Yakub. Tapi ternyata kemudian ketika kita mengikuti kisah itu dari awal sampai dengan akhir, kita menemukan bahwa ternyata inilah yang membuat Nabi Yakub dan Nabi Yusuf itu tetap memiliki moral seorang nabi, walaupun beliau berada dalam lingkungan yang tidak ideal. Artinya selama ini pemahaman kita adalah ketika seorang anak itu dibesarkan di lingkungan yang tidak baik, di lingkungan kasar, ya kan, kemudian di lingkungan yang tidak baik, seperti misalnya Nabi Yusuf yang beliau itu menjadi budak, artinya beliau hidup di pasar, artinya beliau tidak mendapatkan pendidikan yang layak, iya kan? Kemudian beliau masuk ke sebuah rumah yang dimana istrinya itu tidak amanah terhadap suaminya, yang istrinya itu berzina misalnya, ya. Atau kemudian beliau masuk ke dalam penjara. Jadi bayangkan pasar, kemudian dekat dengan zina, kemudian penjara. Beliau besar dalam lingkungan yang seperti itu. Tapi apa yang terjadi kemudian? Beliau tetap mampu menjaga akhlak kenabiannya. Ya kan? Kenapa seperti itu? Nah, karena ternyata ini salah satunya adalah karena beliau ingat bahwa dulu ketika saya kecil, saya berbicara dengan ayah saya, dan ayah saya mengatakan bahwa saya dipilih menjadi nabi. Kamu akan dipilih menjadi nabi nanti. Nah, kalau dalam psikologi ini namanya afirmasi positif, ya. Artinya pengakuan positif. Ayahnya mengakui bahwa kamu akan menjadi seorang nabi nanti. Nah, ketika kemudian beliau diculik oleh abangnya sendiri, ya kan, orang lain kan berpikir orang lain kan berubah. Dalam artian saya diculik oleh abang saya sendiri, saya dikhianati oleh orang-orang kepercayaan saya. Saya tidak akan percaya pada orang lain. Karena kenapa? Orang yang dekat dengan saya saja tidak mengkhianati saya. Tapi beliau tidak mengadopsi karakter tersebut. Ya kan? Beliau tidak terkenal dengan karakter tersebut. Kenapa? Karena beliau mendapatkan afirmasi positif dari ayahnya tadi. Ayahnya mengatakan, wahai Yusuf, nanti kamu akan menjadi seorang nabi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah akan mengajarkan kepadamu takwil mimpi-mimpi. Nah, nanti ke depan kita tahu bahwa beliau mentakwilkan mimpi-mimpi. Mimpi ini juga diartikan sebagai mampu memahami, mampu memprediksi apa yang terjadi di depan. Ya. Dan kemudian selanjutnya Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub. Nah,
Ini adalah hal yang kita lewatkan, ya, dari ketika kita baca Al-Quran. Paling tidak untuk saya tidak paham tentang ini sampai dengan umur saya 30 sekian tahun. Kalau saya paham, oh ternyata ini, bahwa ternyata saya sebagai seorang ayah itu harus kepada anak-anak saya harus memberikan afirmasi positif ini, bahwa nah kamu akan jadi orang hebat nanti, nah kamu akan, saya percaya kamu akan menjadi orang yang berguna di masa depan dan seterusnya. Begitu juga dengan kisah Nabi Musa misalnya, ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk menghadapi Firaun, beliau tidak berdoa ya Allah berikan saya harta dan tentara, tidak. Doa beliau apa? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah berikanlah saya kelapangan dada. Bayangkan beliau akan menghadapi seorang raja yang begitu kejam, tapi kemudian doanya seperti itu. Artinya apa? Dalam setiap masalah sebesar apa, hal yang paling penting itu apa? Kebesaran hati kita, membuat kita untuk bersabar, membuat kita untuk sabar menghadapi cobaan. Nah, ini adalah di antara hal-hal yang bisa kita pelajari, yang sering kita lewatkan ketika kita tidak mentadaburi Al-Quran. Dan ini baru sedikit, ada banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran, hikmah-hikmah dalam Al-Quran yang terlewatkan begitu saja. Seperti seorang penyelam yang menyelami lautan, kemudian karena dia tidak paham yang mana mutiara yang mana batu, lewat saja seperti itu. Jadi kita berusaha untuk memahami buku atau kitab yang Allah turunkan, yang Allah dalam Al-Quran ini tidak bisa dipahami oleh manusia secara otomatis. Harus Allah turunkan dalam bentuk wahyu. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Barakallahu wa fiikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalani wa minkum tilawatahu ya Rasul. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Masuk sing rahimahullah. In today's khutbah, I was talking about how we as Muslims, we tend to read the Quran, but we don't really care the message of the Quran, and that is a big loss for us as human beings, because Allah said that in the Quran. There are knowledge that we will not be able to understand except through the Quran. Because there are two types of knowledge: the knowledge that we can learn by ourselves, and the knowledge that it needs to be revealed for us to understand. So in that sense, then we believe that anything that Quran is talking about is actually something that is very important, but cannot understand it except by the way of learning Quran. For example, the message in the Quran that Allah Subhanahu wa Taala is the message of shukr. That means that being someone that has that appreciate things is very difficult. That's why it's been repeated many times in the Quran. And then now, how does Allah SWT want us to understand the Quran? Allah said in Surah Al-Asr, ayat 29, Allah said, "Alaihi wa anzalna ilaika kitaban mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab." Which means that this is a blessed book which we have revealed to you. Right? Revealed. It's the knowledge that is revealed, not something that we don't reveal to ourselves. To you, O Prophet, so that they may contemplate it. So that to contemplate, right? To learn it carefully. But nowadays, what we are doing is when we read the Quran, usually we use the auto-pilot mode, where we just read the Quran without trying to understand the meaning.
behind it. Which is there are some benefits to it. There are some research that says that when you read Quran, you're humming, when you do the humming, right? It's actually helping to relax. Of course, when you read Quran, you have a lot of benefits. One of which maybe to relax. But that's just a small benefit compared to the real reason why Allah SWT revealed Quran, which is to help us understand the the, 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 the meaning behind it. And then I was just giving one of the example, which is that the story of Yusuf alayhi salam in the Quran, in Surah 12, ayat 4 to 6, Allah said that, and thus will your Lord choose you and teach you the interpretation of narratives and complete this favor to you and so here Allah said, Lord chose you, right? So Allah chose Yusuf, and this is actually we call it the positive affirmation that a father can give to his son. Right? When a father gives a positive affirmation to the son, hey son, I believe you are going to be a good person in the future. Allah has chosen you to be a very a good person in the future. This actually guide Prophet Yusuf alayhi salam throughout his life. Although his life is really messy, but because of this thing, he believed that, oh, my father believed that I'm going to be a good person in the future. Then then no matter what happened around me, how bad the situation around me, inshallah, still be a good person. So this is one of the things that we miss when we read the Quran. And there are many other things that we might miss when we read Quran without really trying to understand the meaning behind what Allah is trying to say. I hope this could be just a small reminder for all of us, so we can be someone that not only read the Quran but also try to understand it deeper. Try to be to tadabbur. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وعلى خلفائه الراشدين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه وطريقته إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين الأحياء والأموات إنك سميع ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وآخر دعوانا الحمد لله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وأزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل